Halo guys, nama gue Ronan dan gue akan menceritakan pengalaman gue semasa waktu masih tinggal di Amerika. Halo juga guys, nama gue Farel. Gue di sini akan menceritakan tentang perbedaan era presiden Amerika dari masa ke masa. Jadi gue itu pertama kali datang ke Amerika itu awalnya pada saat gue waktu masih SMA. Kurang lebih ya pas gue masih kelas 1 lah, kelas 1 SMA, dalam rangka liburan. Di zaman itu awalnya gue masih punya kayak keinginan lah untuk bisa jadi filmmaker lah di US, khususnya di California, tepatnya di Los Angeles. Pada saat itu masih pengalaman tentunya belum terlalu banyak, karena ya masih istilahnya introduction untuk kebudayaan di sana, di Amerika sendiri. Dan tentunya juga belum banyak masalah yang gua alami semasa di sana gitu, jadinya masih enak-enak aja lah untuk untuk having American dream, istilahnya seperti itu, kalau orang sana bilangnya seperti itu. Nah, cuman sekitar 2 tahun kemudian gue memutuskan untuk untuk sekolah SMA di sana, nerusin SMA di sana, sekaligus nyoba untuk college di sana, kuliah di sana. Cuman waktu itu zamannya sudah sedikit berbeda dengan zaman waktu gue pertama kali liburan ke US. Intinya sudah berbeda dengan zaman waktu gue pertama kali ke US. Jadi begitu udah kedua kalinya ke US itu benar-benar gue benar-benar kayak ada culture shock yang benar-benar berasa banget gitu. Karena kenapa? Karena di masa waktu gue kedua kalinya ke US itu gue mulai tinggal di rumah host family yang bisa dibilang agak perhatian banget gitu ya, dengan orang-orang yang dari latar belakang beda budaya. Pada saat itu gue ngambil jurusan, waktu itu sih masih SMA, jadi belum penjurusan, jadi masih statusnya ESL student, jadi English Second Language ya. Dan pada saat itu gue ngambil studi di negara bagian Washington State, lebih tepatnya di Edmonds Community College ya. Nah, di tempat ini gua pertama kali menempuh pendidikan di US. Pada saat itu kurang lebih sekitar ya adalah 3 tahunan lah. 3 tahunan dari 2017 hingga 2020. Dari 2017 sampai 2020 tentunya banyak sekali ya isu-isu atau drama yang gue pribadi alami, termasuk di rumah host family yang gue tinggal ini. Host family gue ini awalnya saja kelihatan baik segala macem, tapi makin kesini makin kelihatan lah sifat aslinya gitu. Ada suatu saat dimana gua itu udah
merasa nggak nyaman ya dengan apa dengan sifat dari host family gue yang istilahnya terlalu curiga gitu ya dengan gue pribadi. Nah jadinya mereka sengaja memasang kamera CCTV di berbagai sudut ruangan di dalam rumah mereka. Setelah memasang CCTV di rumah mereka, nah setelah memasang CCTV di rumah mereka ya otomatis gue merasa jadi kayak apa-apa tuh seperti diawasin gitu. Apa-apa seperti diawasin, jadi kayak seperti nggak punya privasi lagi gitu, intinya seperti itu. Nah sehingga gue jadi seperti gimana ya, jadi apa-apa kayak berasa seperti diintai gitu, apapun ya dimanapun gue pergi gitu ya, dimanapun gue kemanapun gue pergi selalu berasa seperti diintai. Nah singkat cerita mereka ada masa dimana gue itu mulai berasa bosan. Apalagi mereka ini mempunyai seekor anjing yang kebetulan suka tiap hari selalu ngegonggong gitu ya. Tiap kali gua pulang sekolah gitu, pulang kampus itu selalu digonggongin terus. Nah sehingga gua jadi makin kesini ya jadinya makin bosen dengan hal seperti itu, sehingga emosi gue itu mulai tak terbendung. Dan ada masanya itu di akhir tahun 2019 gue mulai istilahnya mulai nggak terima dengan gonggongan si anjing ini, dengan cara gue ini sempet nyiram anjing peliharaan host family gue dengan cara menyiram dengan air keran atau air wastafel dari dapur. Nah pada saat itu gue benar-benar nggak nyadar bahwasannya kerekam dengan kamera CCTV. Nah jadinya gue benar-benar apes gitu. Nah itu gue baru nyadarnya malam pas lagi makan malam atau istilahnya dinner bareng bareng host family gue. Dan itu gue dikagetkan dengan salah satu host family gue, yaitu suaminya, sebut saja inisialnya R ya. Nah si R ini itu dia mengejutkan gue dengan cara ngasih kertas sobekan kecil dan meminta gue untuk nulis nomor telepon orang tua gue dan nomor email dari orang tua gue. Nah disitulah otomatis gue kaget dan gue mulai perlahan nyadar kesalahan gue di mana, dan di satu sisi juga baru nyadar kalau kerekam kamera CCTV. Nah dari situlah gue merasa nggak tahu kenapa ya, kayak seperti benar-benar dimaki-maki abis-abisan lah, yang benar-benar gue kayak nggak nyaman gitu, benar-benar tertekan banget lah intinya gitu. Soal English second language itu so far sih yang gue alamin ya untuk dalam hal nilai sih aman-aman aja ya. Nah cuman untuk masalah pertemanan ini belum ini ya, kan ada 3 step ya. Jadi yang pertama English second language, yang kedua high school
high school preparation, something like that lah istilahnya. High school completion, sorry. High school completion, sama yang ketiga itu yang terakhir pre-college. Pre-college. Nah, tiga di English second language dua-duanya dalam hal penilaian akademik dan dalam hal pertemanan aman-aman saja. Nah, tapi begitu di high school completion itu udah mulai dalam hal pertemanan, khususnya ya dalam hal pertemanan mulai ada yang istilahnya ketemu senior yang ya bisa dibilang merasa superior gitu, merasa lebih kayak banyak pengalaman lah gitu, intinya gitu. Jadi gimana ya, kayak ngerasa kayak paling tua sendiri gitu. Dengan pengalaman lu yang seperti itu, lu merekomendasikan nggak ke teman-teman ini untuk kuliah atau sekolah di Amerika? Kalau gue pribadi sih ya, gue sih pribadi jujur masih merekomendasikan, cuman gimana ya, harus lebih mungkin kedepannya harus lebih pinter-pinter dalam hal satu tempat tinggal ya. Mungkin kalau bisa sih kalau bisa ya di dorm atau enggak di apartemen gitu. Jadi biar istilahnya lu sekalian mandiri dikit lah istilahnya gitu. Itu sih itu satu. Kedua juga juga temen juga ya, kalau bisa sih ya, kalau bisa ya jangan ngikutin senior yang sombong itulah gitu. Jadi maksudnya biar kedepannya lo di sana jangan sampai ada yang superior lagi gitu istilahnya gitu. Oke, thank you Ronan udah berbagi ininya. Intinya adalah pasti di mana-mana ada kendala yang dihadapin, tapi yang paling penting adalah kita harus tetap bisa survive. Dan memang belajar di negeri orang nggak mudah, tetapi mungkin sharing dari Ronan bermanfaat buat teman-teman yang lainnya agar bisa lebih meringankan. Nah, kita akan beralih ke Farel sekarang. Nah, Rel, mungkin nggak usah bahas dari Presiden A, Presiden Z gitu ya. Tapi bahas aja dari Presiden Trump nih. Kalau dari ceritanya Ronan tadi bilang bahwa memang ada terjadi diskriminasi terhadap kaum Asia, ras Asia di zaman Presiden Trump. Menurut lu sebagai pengamat Amerika juga gitu, lu suka US Army, suka nah itu gimana menurut lu? Apakah memang betul di zamannya Trump ini semuanya kacau, baik yang sebelumnya maupun yang sekarang, atau gimana? Sebentar. Oke, ini akan gue jelasin ya. Waktu itu kan juga kebetulan bokap gue juga pernah ke US juga tuh, pernah 2 kali lah. Pertama kali tuh di eranya Obama tuh, sama terakhir ya itu di eranya Donald Trump. Dan jujur bokap gue tuh benar-benar meneliti banget ya selama di US itu. Pertama bokap gue tuh datang ke kota Miami waktu itu, Florida lah, lagi rapat kantor. Ternyata kalau pas di Miami itu emang nggak terlalu, itu kan masih era Presiden Obama ya waktu itu ya, itu nggak terlalu separahnya Presiden Trump tuh. Udah gitu yang bokap gue tahu adalah ya kalau Presiden Barack Obama itu emang dia orangnya deket banget sama rakyat lah gitu loh. Dan pemerintah tuh nggak berantakan di mana-mana gitu loh, lebih teratur gitu loh. Itu yang pertama kali pas bokap ke US tuh tahun 2016. Nah tahun berikutnya 2 tahun kemudian kan bokap gue juga tiba-tiba ke US juga tuh, ke kota Wisconsin, di Racine Wisconsin lah itu. Dan itu pun udah era Donald Trump tuh. Bokap gue waktu itu pas pulang dari Amerika tuh cerita banyak banget tuh.
gue cuma nanya ke bokap sih waktu di rumah, Pak, era Donald Trump sama Obama bedanya apa? Gue bertanya gitu langsung pada bokap gue. Mas, era Donald Trump tuh udah gak bisa ditebak mas. Loh kenapa? Kamu tahu nggak apa? Gelandangan di mana-mana, pemerintahnya lebih berantakan, kacau. Terus apalagi kata bokap gue ya, udah gitu belanja aja agak mahal. Terakhir bokap itu bisa nembus berapa ya? Dulu di era Obama tuh bokap gue belanja nggak nembus cepet itu. Terakhir waktu era Donald Trump belanja di Chicago, waduh langsung nembus cepet. Ada tuh bokap gue langsung kaget itu. Soalnya nggak tahu kenapa juga bokap gue udah benar-benar kayak benci gitu loh. Udah kayak nggak suka sama Donald Trump gitu besoknya. Langsung kayak lihat TV tuh dikit-dikit langsung Donald Trump, dikit-dikit langsung Donald Trump gitu loh. Dan itu pun juga jadi pertanyaan keluarga besar juga tuh di rumah tuh. Karena bokap gue juga ini udah pengalaman ya, 15 tahun berkarir di perusahaan Amerika Serikat. Yang pertama itu di P&G. P&G itu artinya Procter & Gamble. Itu produknya dari sabun, sampo sampai makanan. Yang kedua di SC Johnson. SC Johnson tuh artinya kan Samuel Curtis Johnson lah artinya tuh. Dia juga produknya dari bahan chemical kimia gitulah, sama paling-paling ya barang-barang inilah apa perabotan rumah lah, kayak obat nyamuk, obat apa sabun pel lah itu. Dan memang kalau dilihat secara keseluruhan ya, emang keluarga gue juga suka banget tuh liburan ke US. Dan dia juga langsung cerita banyak kalau udah ketemu di rumah, langsung kayak wah Donald Trump tuh udah yang tadi apa Ronan bilang hate Asian tuh langsung ada di situ. Dan soalnya keluarga gue tuh dibilangnya wah ini apa Chinese di mana-mana, udah kayak ditunjuk-tunjuk itulah. Akhirnya pas lihat paspornya di toko-toko kaget dia tuh, oh ini orang Indonesia, iya gitu. Dan emang gimana lah kata bokap tuh udah kayak kacau balau lah, feeling gue sih gitu. Kalau gitu, thank you Farel, Thank you. dan Ronan. Semoga apa yang di-sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita yang lain. Betul. Oke, thank you teman-teman udah menonton. Bye bye.